Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu ya untuk hadir pada pelatihan atau expert series hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di hari ini menunjukkan komitmen bersama ya Bapak dan Ibu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan akademik melalui pemanfaatan sistem informasi yang lebih optimal. Saat ini sudah ada 36 partisipan yang bergabung. Izin Bapak dan Ibu untuk link virtual backgroundnya sudah di-share oleh tim kami di kolom chat live Zoom. Boleh digunakan terlebih dahulu Bapak dan Ibu jikalau memungkinkan. Boleh on cam juga terlebih dahulu agar bisa kami dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita di pagi hari ini. Boleh Bapak dan Ibu, silahkan. Oke, baik. Di sini sudah ada Pak Haryanto ya, ada Pak Daryanto dari Unikal, ada Pak Alek dari ITKK, ada Pak Ahmadi ya dari Stainu Kota Bumi, ada Pak Idul dari STIS Darussalam, ada Pak dari operator dari STTM. Mungkin Bapak dan Ibu lainnya jikalau memungkinkan untuk bisa on cam terlebih dahulu, boleh. Ini Nung on cam nung bos. ada Bu Salwa ya dari Stai Alhaya. Boleh Bapak dan Ibu, boleh on cam terlebih dahulu. Kami tunggu agar bisa kami dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita di pagi hari ini. Oke, ada Pak Udin ya dari Polkesban. Oke, baik. Ini Bapak dan Ibu kalau boleh tahu di kampus kegiatannya liburnya mulai di hari apa nih atau di tanggal berapa? Boleh bantu jawab di kolom chat live Zoom juga nih biar Anggi tahu juga gitu ya di sini udah pada aktif atau belum gitu ya atau masih pada prepare gitu. Kalau di kampus Bapak dan Ibu mulai liburnya di tanggal berapa nih? Karena dari beberapa kampus juga mungkin sudah ada yang libur ya, makanya di Expert Series hari ini mulai-mulai sepi mungkin ya karena ada beberapa kampus yang memang sudah libur juga. Oke baik Ibu Eis, fi amanillah ya, sedang di jalan untuk Ibu Bapak yang mungkin sedang dalam perjalanan atau sambil menyambi kegiatan lain yang lagi di jalan, nah, hati-hati di jalan, fi amanillah yang sambil menyambi kegiatan lain, semoga kegiatannya dilancarkan. Oke. Oke, baik. Sepertinya yang lainnya sambil menyambi kegiatan lain mungkin ya. Jadi tidak bisa on cam. Kita akan dokumentasikan untuk ibu bapak yang sudah on cam dan bisa kita capture ya untuk ke dokumentasi kita di hari ini. Oke, baik. Ini ada dari Ibu Cempaka, Ibu Aida dari Stai Siliwangi, ada Ibu Salwa ya dari Stai Alhaya. Baik. Oke, boleh. Pak Daryanto mungkin bisa hadap kamera dulu. Kita akan capture ya. Oke, Pak Ahmadi udah siap. Pak Alek, ada Pak Fauji, ada Ibu Cempaka, ada Bu Salwa, ada Bu Aida. Oke, baik. Baik, tim boleh bantu di ini ya, di capture untuk dokumentasi kita hari ini. Siap, boleh Bapak dan Ibu, boleh fokus ke kamera. Oke, satu, dua. Oke, sebentar. Kayaknya ada. Oke, Pak Randy lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan, Pak. Ada Bu Aini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk bisa on cam ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang sedang di jalan, hati-hati ya. Tadi mungkin ada beberapa yang memang sedang dalam perjalanan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sebelumnya terima kasih ya sudah tadi saya sudah sampaikan gitu ya sudah bisa bergabung di Expert Series hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai kegiatan di hari ini, saya ingin menginformasikan sesuatu gitu ya Bapak dan Ibu bahwa program Si Akad Expert Series ini memang sebelumnya kami rancang khusus untuk operator atau pengguna Si Akad agar tidak hanya mengetahui fitur yang ada ya tetapi juga untuk bisa mampu menggunakan sistemnya secara optimal, mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk kedepannya Bapak dan Ibu izin menginformasikan bahwa kami dari Materi Suteki akan ada program untuk melaksanakan asesmen penggunaan si akad ini. Jadi asesmen ini
ini bertujuan tidak untuk tidak untuk memetakan atau siapa yang benar atau salah pengguna si akad ya, tapi asesmen ini bertujuan untuk memetakan tingkat pemahaman dan optimalisasi penggunaan sistem di setiap perguruan tingginya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan ada asesmen mungkinnya akan diinformasikan lebih lanjut juga di WhatsApp grup koordinasi dan setelah ada asesmen ini kita eh, akan ada bentuk apresiasi gitu ya bagi pengguna dan kampus yang mampu mengelola si akad dengan baik dan optimal juga. Nantinya akan mendapatkan apresiasi khusus nih dari Matahari Suteki karena kami percaya keberhasilan transformasi digital ini perlu dihargai dan dirayakan bersama gitu ya dan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ke depannya nanti di 2026 ayo gitu ya ketika ada expert series jika Bapak dan Ibu waktunya memungkinkan sambil menyambi mengikuti kegiatan expert series boleh diikuti ya agar nanti penggunaan si akadnya pun bisa digunakan secara optimal seperti itu. Karena menurut saya gitu ya optimalisasi si akad ini memiliki dampak langsung juga gitu terhadap kelancaran proses akademik mungkin ya mulai dari keteraturan administrasinya, kemudahan pelacakan data, efisiensi mungkin dari kerja operator di kampus, hingga kesiapan kampus dalam menghadapi evaluasi dan penjaminan mutu. Jadi seperti itu. Jadi kami harapkan dengan adanya salah satu program expert series ini dapat membantu Bapak Ibu operator atau pengguna si akad dalam pengoptimalan sistem yang ada gitu ya. Nanti akan ada program khusus juga seperti yang tadi saya sebutkan mengenai asesmen bagi pengguna si akad di mana nanti akan kami pilih gitu ya untuk pengguna atau mungkin eh ya pengguna si akad yang bisa menggunakannya secara optimal gitu karena nanti ke depannya pun di Matahari Suteki akan ada program gathering gitu ya Bapak dan Ibu nanti kita akan gathering kumpul bareng-bareng gitu ya di acara offline nanti informasinya akan saya informasikan lebih lanjut juga mungkin ya di WhatsApp grup koordinasi kampus masing-masing. Nah hari ini kita seperti yang sudah di Ibu Bapak ketahui ya bahwa hari ini kita akan sama-sama eh, untuk bisa sharing gitu ya dengan tim kami karena di hari ini juga tidak hanya ada Anggi tapi ada juga tim kami ada Kang Iqbal gitu ya atau ada Mas Iqbal yang akan sama-sama sharing mengenai tema expert series di hari ini. Diharapkan dari tema expert series hari ini bisa membantu Bapak dan Ibu gitu ya dalam melaksanakan proses kegiatan akademik di kampus Bapak dan Ibu. Tanpa berlama-lama mungkin langsung Anggi sambut dulu gitu ya Kang Iqbalnya apakah sudah siap untuk bisa sharing di hari ini karena ya hari ini Kang Iqbal ini tuh di hari terakhir expert series di 2025 ya karena tahun depan udah 2026 nih jadi terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan expert series dari awal tahun hingga akhir tahun sekarang ya tahun 2025 semoga nanti kita bisa berjumpa ketemu lagi gitu ya bisa lanjut untuk melanjutkan expert series ini di 2026 dengan tema dan insight yang terbaru gitu ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Mungkin dari Kang Iqbal sudah ada dan sudah siap juga sepertinya gitu ya untuk mengikuti kegiatan dan sharing di expert series kita hari ini tanpa berlama-lama. Boleh Kang Iqbal langsung diserahkan saja ke Kang Iqbal gitu ya untuk waktu dan tempatnya Bapak dan Ibu. Silakan nanti jika ada pertanyaan boleh ditulis dulu aja di kolom chat live Zoom nanti akan kita bantu jawab pada saat sesi diskusi. Silakan Kang Iqbal untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya Iqbal, salah satu tim technical support dari Siakar 4.0. Bapak Ibu mungkin sering juga berkomunikasi tapi melalui grup WhatsApp begitu ya. Dan hari ini Alhamdulillah bisa bertemu melalui jaringan Zoom meeting untuk pelatihan yang biasa agendanya kita lakukan gitu ya setiap bulan kita beri nama Expert Series ini untuk mempelajari fitur-fitur yang dirasa em, ada yang mungkin belum sempat dipelajari gitu ya atau ketika pelatihan di awal penggunaan mungkin terlewat. Nah, ini kita sama-sama pelajari barangkali fitur ini bisa dimaksimalkan di kampus Bapak dan Ibu dan juga bisa digunakan kurang lebih seperti itu dan juga tentunya senang sekali Alhamdulillah walaupun ini sudah menuju akhir tahun ya. Mungkin sudah hawa-hawa liburan begitu ya Mbak Anggi. Tapi Bapak Ibu masih semangat dan juga mengikuti.
aktivitas di Expert Series ini gitu. Semoga ada insight yang bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu dan juga bisa bermanfaat tentunya terkait dengan memaksimalkan penggunaan si Akad 4.0 ini. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di hari ini temanya adalah mengenai fitur kegiatan. Ini fitur yang sebetulnya ada di si Akad 4.0 tapi jarang digunakan gitu ya. Dan sekarang kita coba sama-sama pelajari. Barangkali ini nanti akan digunakan gitu oleh Bapak dan Ibu. Dan sebagai pengantar, izin saya mau share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul. Nah, tujuan dari Expert Series di hari ini adalah optimalisasi menu kegiatan di Siakan 4.0 gitu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sebagai admin, sebagai operator, sebagai dosen gitu ya di kampus memang tidak melihat fitur ini secara langsung. Tetapi fitur ini akan terlihat secara langsung di mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Jadi di dalamnya itu nanti terdiri dari tiga fitur, satu akademik, yang kedua seminar, yang ketiga adalah sertifikasi yang mana fitur-fitur tersebut bisa dikaitkan dengan keuangan, kemudian bisa juga digunakan untuk pendaftaran gitu ya. Jadi fitur ini tuh sebetulnya bisa dioptimalkan gitu ya, bisa digunakan, tetapi mungkin selama ini Bapak dan Ibu yang belum sempat menggunakan itu karena belum ada kesempatan untuk menggunakan seperti itu. Nah, kemudian di pelatihan spesialis ini juga seperti yang disampaikan gitu ya, mempelajari mengenai fitur kegiatan mahasiswa. Kalau terlihat di portal mahasiswa itu kurang lebih seperti ini. Ada fitur kegiatan, kemudian ada submenunya lagi yaitu akademik, seminar, dan sertifikasi. Yang mana untuk akademik ini tuh nanti Bapak dan Ibu bisa sesuaikan mau pendaftaran apa, contohnya pendaftaran KKN, pendaftaran PPL misalkan, atau pendaftaran kerja praktik dan lain sebagainya itu bisa digunakan fitur akademik ini Bapak Ibu sehingga nanti ketika menagihkan keuangan pun bisa hanya kepada mahasiswa yang mendaftar saja gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan terlebih dahulu dan juga tentunya fitur akademik ini adalah kolaborasi antara divisi atau bidang keuangan dan juga bidang akademik di kampus gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur seminar. Barangkali nanti kampus tuh mau mengadakan seminar, entah itu seminarnya online, entah itu seminarnya offline gitu ya. Pendaftarannya itu harus terpusat semua disiakan, misalkan agar tidak perlu share lagi Google Form dan lain sebagainya. Itu memungkinkan. Bagaimana kalau misalkan seminarnya dilakukannya per prodi? Memungkinkan juga karena di dalam seminar itu nanti bisa disetting untuk prodi apa saja. Gitu, kurang lebih seperti itu. Selain fitur seminar juga ada sertifikasi, barangkali nanti ada tes TOEFL kah atau mungkin ada agenda-agenda sertifikasi lain yang dirasa diperlukan gitu ya. Nah, nanti bisa dibuka pendaftaran sertifikasinya di fitur kegiatan ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian siapa sih yang harusnya hadir gitu ya di Expert Series ini? Sebetulnya seluruh bidang yang ada di kampus juga dipersilahkan untuk bergabung, tetapi umumnya yang menggunakan fitur-fitur ini adalah yang pertama staf akademik, gitu ya. Ini dikelolanya oleh staf akademik. Kemudian yang kedua adalah staf keuangan, karena berkaitan juga dengan keuangan, walaupun mungkin persentasenya untuk tim keuangan di dalam sini tidak terlalu banyak, gitu ya. Tetapi perlu ada kesepakatan dan koordinasi juga antara tim akademik dengan keuangan. Gitu. Kemudian siapa lagi? Nah, yang mungkin yang diharapkan hadir adalah operator atau super admin. Kenapa? Agar super admin juga bisa memahami fitur-fitur tersebut. Gitu. Kemudian di sini juga ada bagian umum atau mungkin bidang-bidang lain yang berkaitan dengan akademik, entah itu di prodi, tata usaha kah dan lain sebagainya yang memang nanti akan mengelola fitur tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi harapannya dengan diselenggarakannya pelatihan ini, Bapak Ibu nanti sesudah ini bisa mengoptimalkan gitu fitur kegiatan mahasiswa yang nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga mungkin sering terjadi di kampus, terkadang ada seminar, ada sertifikasi, ada pendaftaran, tapi kurang informasi gitu ya, sehingga banyak mahasiswa yang terlewat, alurnya bingung gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi harapan kami adalah dengan adanya fitur kegiatan ini,
nantinya bisa lebih mempermudah mahasiswa untuk melakukan pendaftaran, pendaftaran yang berbayar, pendaftaran yang sifatnya opsional, tidak wajib, misalkan gitu ya. Harapannya bisa mempermudah mahasiswa gitu. Nah, seberapa penting gitu ya memaksimalkan fitur seperti yang kita ketahui gitu ya, kembali sebetulnya kepada kebutuhan Bapak dan Ibu di kampus, tetapi eh, semakin optimal penggunaan sistem, maka semakin optimal juga hasil yang akan didapatkan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan fitur kegiatan mahasiswa ini gitu. Nah, di sini seperti yang disebutkan bahwa di dalam fiturnya itu satu ada di menu kegiatan itu ada akademik, ada seminar, dan ada sertifikasi. Kenapa yang satu ini penamaannya tidak spesifik gitu ya? Kenapa akademik? Karena di dalamnya itu memungkinkan untuk berbagai nama, bisa KKN, bisa juga namanya PPL, bisa juga pendaftaran yang lain-lain gitu ya. Itu juga memungkinkan sehingga kami beri namanya akademik karena hal-hal tersebut berkaitan dengan akademik. Kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam kegiatan akademik ini yang pertama jenis kegiatannya bisa disetting nih. Kalau contoh di kami itu ada ya di gambar kelihatan pendaftaran disnatalis, pendaftaran seminar, pendaftaran tes TOEFL, walaupun sertifikasi juga bisa tes TOEFL gitu ya. Pendaftaran expert series misalkan gitu ya. Ini juga bisa disesuaikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian nanti mahasiswa itu bisa mendaftar, terlihat juga statusnya yang belum terdaftar atau sudah terdaftar, berapa biayanya, sudah lunas atau belum, berapa pesertanya, berapa kuotanya dan seterusnya. Gitu. Dan di akhir juga sebetulnya di kegiatan ini nanti akan bisa dibedakan. Pendaftarannya itu bisa di-create secara massal. Jadi misalkan ini harus daftar, tapi mahasiswanya lambat nih nggak daftar-daftar, nah bisa dibantu daftar juga. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk merekap pendaftar beserta dengan keuangannya. Selain menu kegiatan akademik, ada juga menu seminar, Bapak Ibu. Di menu seminar ini nanti juga sama sebetulnya kurang lebih gitu ya. Ada pendaftarannya, ada biaya yang terlihat, kuotanya berapa, peserta yang sudah daftar berapa, ada posternya. Nah, bedanya dengan yang akademik, di seminar ini ada posternya, Bapak Ibu. Jadi bisa tahu nih kegiatannya apa, bisa dibuat lebih menarik juga, sehingga nanti mahasiswa bisa lebih tertarik untuk dapat bergabung ke seminar tersebut gitu. Bagaimana kalau webinar sama saja sebetulnya. Jadi ini untuk pendaftarannya. Jadi nanti pun sertifikatnya bisa diberikan secara massal, secara langsung, tanpa harus lagi mengirimkan satu persatu, karena akan digenerate secara otomatis oleh sistem. Gitu. Nanti bisa tambah peserta, menambahkan potongan biaya secara langsung pun di sini bisa. Barangkali ada diskon tertentu gitu ya. Kemudian mengupdate kehadiran, bisa juga mahasiswa misalkan ditugaskan untuk mengunggah resume hasil seminar karena itu dijadikan sebagai bahan untuk SKPI misalkan gitu ya. Nah, maka nanti bisa ditambahkan gitu. Kemudian sertifikasi, bahkan kalau sertifikasi ini bisa juga dengan menambahkan jadwal ujian, bisa juga mengupdate kehadiran gitu ya, bisa juga diberikan tugas. Nah, ini juga memungkinkan untuk sertifikasi. Jadi eh, sebetulnya sudah cukup detail gitu ya, sudah cukup detail. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Gitu. Oke, dan juga kami informasikan bahwa memang kegiatan mahasiswa ini fiturnya tidak terbuka di semua siakat. Gitu. Fitur kegiatan mahasiswa ini hanya dapat digunakan bagi pengguna siakat 4.0 versi reguler. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengguna versi lite bagaimana? Sebetulnya masih memungkinkan, tetapi harus koordinasi dengan kami dengan cara upgrade dari versi lite ke versi reguler. Gitu. Jadi barangkali fitur ini diperlukan, maka nanti perlu upgrade dulu nih dari yang reguler, dari yang versi light ke reguler. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kurang lebih sebagai pengantar seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 menu nanti akan kita pelajari. Kemudian ada juga eh, fitur-fiturnya gitu ya, akademik, seminar, sertifikasi. Nah, menunya itu di mana nanti akan saya tunjukkan dari portal mahasiswa terlebih dahulu.
Nah, sudah muncul. Untuk portal mahasiswa sendiri, gitu ya, menunya tuh ada di mana? Untuk pengguna Siakat reguler, pasti ini akan muncul di menu kegiatan, terbagi menjadi tiga. Ada akademik, seminar, dan juga sertifikasi. Untuk akademik terlebih dahulu deh di sini, kalau kita klik, di sini belum ada gitu ya pendaftarannya. Nah, saya coba login kembali. Oke, sambil menunggu. Oke, Oke, baik. Udah sudah aman, Kang Iqbal? oke, masih dicoba sebentar. Oke, baik. Oke, baik. Wah, Alhamdulillah ya semakin bertambah sudah 71 partisipan. Oh ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan nanti ada hal yang ingin ditanyakan gitu ya, yang berkaitan dengan tema expert series di hari ini, boleh banget langsung aja tanya-tanya atau siapkan dulu pertanyaannya mungkin yang udah terlintas di kolom chat live Zoom-nya. Gitu. Oke, sudah tampil ya kurang lebih. Sudah tampil Kang Iqbal. Oke, siap. Nah, fiturnya tuh kurang lebih ada di sini, Bapak Ibu ya, di menu kegiatan ada tiga, ada akademik, seminar, dan sertifikasi. Kemudian eh, gimana sih cara settingnya gitu ya? Kita mulai dari akademik dulu deh. Akademik ini mungkin lebih ke fitur yang umum gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Kalau di kami ini sampelnya ada praktek misalkan gitu, atau mungkin yang lain pendaftaran KKN. Ini tuh ada modal awalnya gitu ya. Ada fitur dasarnya harus disetting yaitu di portal operator. Nah, karena kegiatan akademik ini berkaitan dengan eh, keuangan, maka yang pertama harus disetting adalah di menu keuangan terlebih dahulu, kemudian di konfigurasi. Nah, di sini ada komponen kegiatan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu harus menambahkan terlebih dahulu kegiatan apa yang akan dibuka pendaftaran. Gitu. Jadi ada kegiatan apa saja yang dibuka untuk pendaftaran nanti di kegiatan akademik mahasiswa. Contoh pendaftaran praktikum, pendaftaran KKN misalkan. Memang sebetulnya tim keuangan tidak bisa menambahkan secara langsung ke dalam si akad gitu. Tetapi nanti bisa komunikasi dengan kami. Ada kegiatan apa yang perlu pendaftaran? Silakan konfirmasi atau informasikan kepada kami. Nanti dari kami akan bantu tambahkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi itu hal pertama yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah menambahkan agendanya dulu, jenis agendanya dulu ada apa saja di komponen kegiatan ini. Tapi menambahkannya dibantu oleh kami. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, kalau misalkan ini sudah ditambah, tugas tim keuangan itu masih ada. Jadi harus koordinasi antara keuangan dengan akademik. Sebelum akademik membuat jadwal, tim keuangan harus setting dulu nominal biayanya. Cara setting nominalnya di mana? Di mana? Ada di menu keuangan, tagihan dan pembayaran. Oh, mohon maaf, keuangan, biaya dan beasiswa.
Nah, di biaya beasiswa ini ada komponen keuangan, ada komponen kegiatan. Di komponen kegiatan akan muncul nama-nama komponen yang tadi sudah dibuat. Contoh, kita mau setting nih biaya KKN untuk 2526 ganjil misalkan. Sesuaikan dulu periodenya, tampilkan, kemudian ini jenisnya, KKN misalkan, klik edit. Nah, sesudah diedit, silahkan tambahkan biayanya di sini sesuai dengan program studi gitu ya. Kalau misalkan ada syarat UTS dan UAS silahkan diinputkan juga seperti menambahkan komponen keuangan pada umumnya. Tapi kalau misalkan tidak ada syarat-syarat karena ini digunakannya di akhir, maka cukup isi di biaya saja, misalkan gitu. Bagaimana kalau setiap angkatan itu berbeda biayanya, misalkan begitu ya. Nah, nanti di sini ada program studinya dulu, ada biayanya. Kalau misalkan setiap angkatan berbeda, maka edit di sini. Biaya per angkatan, klik tombol edit, lalu inputkan nominalnya di sini. Itu, misalkan angkatan 19 itu hanya 900.000, angkatan 20 masih 900.000, dari mulai angkatan 21 itu sudah 1 juta misalkan. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada satu angkatan yang disetting, maka angkatan lain pun harus disetting. Gitu. Jadi barangkali nanti ada angkatan 23 yang daftar di 2526 ganjil berarti dapatnya 1 juta. Atau mungkin angkatan 19 yang daftar di 2526 ganjil untuk KKN maka nanti dapat biayanya adalah 900.000. Gitu. Jadi itu yang harus disesuaikan lebih dulu adalah di keuangan sebelum fiturnya bisa berfungsi. Gitu. Jadi di keuangan nanti bisa disetting dulu nominal biaya jenisnya dulu baru nominalnya apa. Kalau misalkan sudah, barulah nanti eh, bisa dilanjutkan oleh tim akademik atau berkoordinasi antara keuangan dan akademik. Disampaikan oleh keuangan kepada akademik bahwa ini sudah disetting biayanya gitu ya. Selanjutnya tim akademik tinggal dilanjutkan untuk membuat pendaftaran. Buat pendaftarannya itu di mana? Nah, tim akademik nanti bisa akses menu akademik. Kemudian di paling bawah ini di aktivitas akademik gitu ya. Kemudian di paling bawahnya ada kegiatan mahasiswa. Silakan diklik dahulu. Kalau misalkan sudah, silakan klik waktu dan kuota di sini. Kalau misalkan waktu dan kuota sudah diklik, sudah masuk ke menunya, akses menu kegiatannya, kita pilih mau buat agenda apa. Misalkan mau buat pendaftaran KKN. Kuotanya di periode tersebut adalah 100 gitu ya di 2006 ganjil. Mulai KKN-nya itu kapan? Dari misalkan dari kemarin deh 1 Desember sampai dengan 31 misalkan. Kalau misalkan sudah, klik tombol simpan gitu. Jadi ini tuh sebagai tanggal mulai dan selesai untuk pendaftarannya. Kurang lebih seperti itu. Pastikan sudah dibuat seperti ini. KKN 100 kuotanya 100 pendaftar 2526 ganjil ini mulai pendaftaran ini akhir pendaftarannya dan terlihat pengupdate-nya siapa. Bagaimana kalau tanggalnya akan diperpanjang tidak perlu dihapus, cukup ditambahkan lagi seperti ini dan tanggalnya yang diganti gitu. Jadi untuk kegiatan kuota periode semester, tanggal mulai, tanggal selesainya silakan disesuaikan kembali, kemudian klik simpan, maka otomatis akan terupdate dan terlihat siapa pengupdate-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya apa kalau sudah dibuat kegiatan seperti ini? Sebetulnya tim akademik maupun keuangan tinggal menunggu saja pendaftar nih. Di sini kan ada ya pendaftar. Tinggal buka KKN, kemudian lanjutkan. Nanti akan terlihat yang sudah mendaftar siapa saja. Gitu. Akan terlihat siapa saja yang sudah mendaftar. Bisa juga sebetulnya operator yang membantu mendaftarkan. Bisa satu-satu per NIM di sini cari NIM-nya kemudian klik tambah. Bisa juga per kode MK. Kode MK di sini tuh adalah kalau misalkan mahasiswa misalkan mengambil KRS kerja praktik atau ada KRS KKN misalkan, maka tinggal nambahkan saja makulnya di sini kemudian tambah per MK, otomatis yang mengambil makul tersebut di 2526 ganjil akan tertambah ke sistem. Gitu, akan tertambah sebagai peserta dan mendapatkan tagihan keuangan. Dan satu lagi di sini ada cari peserta. Sebetulnya ini tadi balik lagi gitu ya, ini untuk melihat siapa saja yang sudah mendaftar. Gitu. Ini kenapa kosong ya? Karena baru kita buat jadwalnya dan belum ada yang mendaftar. Tuh, kurang lebih seperti itu. Kemudian
Berikutnya, kalau misalkan kegiatan ini sudah dibuat, nah sekarang kita coba akses portal mahasiswa. Seharusnya di sini sudah muncul jadwal pendaftaran KKN seperti ini. Jadi akan terlihat bahwa nanti ada kegiatan KKN dibuka pendaftarannya 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Barangkali ada pertanyaan kapan KKN-nya akan dimulai. Nah, itu belum bisa ditambahkan di menu kegiatan ini, tetapi bisa nanti memanfaatkan fitur pengumuman. Gitu. Jadi nanti mahasiswa lihatnya di lonceng ini. Nanti akan ada pengumuman yang dibuat oleh kampus eh, mengenai KKN ini gitu. Jadi ini hanya untuk pendaftaran saja. Kalau untuk kegiatan KKN ini tidak bisa di-share secara langsung di menu ini, pendaftaran. Gitu. Ada keterangannya di sini belum terdaftar. Bagaimana berikutnya caranya gitu ya? Tinggal klik daftar saja. Nah, sudah berhasil melakukan pendaftaran, maka nanti akan terlihat bahwa statusnya terdaftar tetapi belum lunas. Kenapa belum lunas? Karena belum dibayar. Di sini kita lihat di biaya kuliah akan terlihat tagihan periode 2526 ganjil. Nah, ini. Nah, 2526 ganjil KKN sebesar 1 juta. Gitu. Jadi nanti otomatis masuk dan ketunggakannya pun akan bertambah. Nanti akan bertambah 1 juta gitu ya, sesuai dengan tagihan di menu kegiatan eh, akademik ini. Gitu. Lalu nanti bagaimana tampilan dari portal operator? Dari portal operator di menu yang tadi, nah di sini dicari peserta, kita coba tampilkan kembali. Pasti akan muncul di sini, tapi ada keterangan bahwa belum lunas, gitu. Di pendaftar juga akan terlihat, gitu ya, di sini di KKN 2526 ganjil lanjut, nanti akan terlihat bahwa keterangannya belum lunas. Bedanya kalau di pendaftaran ini bisa dihapus lagi sebagai peserta, gitu. Misalkan ini belum belum lunas nih, berarti kan belum bayar. Nah, dengan catatan belum bayar sama sekali, itu bisa dihapus kembali dari kepesertaan. Dan di portal mahasiswanya pun nanti akan kembali berubah lagi. Nah, seperti ini. Harus daftar lagi. Bagaimana kalau dapat beasiswa? Ya, nanti otomatis akan dipotong oleh beasiswa kalau beasiswanya sudah ditambahkan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau dapat potongan bisa menggunakan fitur beasiswa sehingga nanti akan terpotong. Jadi, itu adalah fungsi dari menu akademik gitu ya. Yang mana nantinya itu bisa melihat track up gitu ya. Ini kita coba daftar dulu. Nah, seperti ini daftar. Kemudian kita coba refresh. Nah, ini ada peserta. Gitu. Jadi nanti kampus bisa mendapatkan datanya dari menu pendaftaran atau juga bisa dari menu cari peserta. Gitu. Dan bisa dicetak juga di sini ke dalam file dokumen. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kalau mau ke Excel, bagaimana nanti bisa disalin, bisa dipaste di Excel. Gitu. Kurang lebih sebetulnya seperti itu untuk kegiatan akademik tidak terlalu banyak, tetapi ini perlu kolaborasi antara tim keuangan dan tim akademik. Bagaimana kalau misalkan tim akademik lebih dulu yang setting ini waktu pendaftarannya gitu ya, sedangkan keuangan belum sama sekali melakukan setting. Keuangan itu belum sama sekali melakukan setting biaya misalkan gitu ya. Ya maka nanti tertagih ke mahasiswanya nol akan otomatis menjadi lunas gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan dulu tim keuangan ini yang ditekankan gitu ya. Pastikan dulu tim keuangan untuk melakukan setting biaya kuliahnya, biaya kegiatannya. Kalau misalkan sudah tim akademik barulah menambahkan jadwal kegiatannya. Gitu. Kalau misalkan sudah nanti mahasiswa mendaftar, kalau misalkan mahasiswanya sudah mendaftar, sudah dinyatakan diterima, sudah mendaftar gitu ya, nanti sudah ada tunggakan, mohon maaf sudah ada tunggakan, nah maka nanti tim akademik bisa melihat di sini di pendaftaran gitu siapa saja yang sudah mendaftar dan siapa saja yang belum lunas. Barangkali mau mengingatkan untuk segera melakukan pembayaran, misalkan seperti itu. Nah, selain KKN bisa apa lagi? Sebetulnya bebas gitu ya. Kuncinya itu ada di keuangan di sini. Di komponen di keuangan, konfigurasi komponen keuangan. Kuncinya ada di sini semua.
Kalau misalkan di sini sudah berhasil ditambah, sudah selesai semua dianggap sesuai, ini karena portal demo ya, jadi eh, nama-namanya kurang merepresentatifkan gitu ya, yang biasa digunakan oleh kampus. Tapi salah satunya ada KKN mungkin, atau mungkin pendaftaran ujian susulan, pendaftaran wisuda sebelum menggunakan fitur wisuda, tapi sekarang sudah ada fiturnya sendiri, jadi tidak digunakan pun tidak masalah gitu ya, tidak ditambah di sini pun tidak masalah gitu. Tapi yang ditambah di sini adalah yang di luar dari seminar dan sertifikasi, seperti tadi pendaftaran KKN, pendaftaran PPL dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu sebetulnya untuk menu kegiatan akademik mahasiswa, tidak terlalu panjang, tidak terlalu repot, tetapi eh, perlu kolaborasi antara tim keuangan dan juga tim akademik. Kenapa? Karena fiturnya saling berkesinambungan dan juga eh, kebutuhannya ada di akademik dan juga di keuangan. Gitu. Bagaimana kalau misalkan eh, kegiatan akademik ini tidak berbiaya, gitu, gratis misalkan itu ya free, maka tidak perlu menunggu tim keuangan untuk setting biaya di sini, tapi cukup langsung setting ke jadwal saja, gitu. Atau pastikan dulu ke tim keuangan bahwa biayanya ini sudah disetting atau belum. Kalau misalkan belum, maka nanti akan tertagihnya gratis untuk pendaftar. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait menu kegiatan akademik. Barangkali ada yang perlu dikonfirmasi mungkin atau perlu didiskusikan silahkan. Atau mungkin ada yang sudah digunakan dengan baik di kampus gitu mungkin ya. Terkait menu kegiatan akademik ini sebelum ke seminar dan sertifikasi. Atau Mbak Anggi barangkali ada tambahan? Oke, baik, Kang Iqbal, terima kasih sebelumnya ya mengenai tadi seperti yang tadi Kang Iqbal sampaikan. Jadi untuk mengaktifkan kegiatan ini harus antara kolaborasi gitu ya antara keuangan dan juga bidang akademik. Mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita next ke materi lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh, boleh langsung open mic mungkin ya biar kita diskusinya enak. Atau boleh tulis di kolom chat live Zoom. Atau aman nih, next ke materi selanjutnya. Boleh bantu jawab dulu di kolom chat live Zoom Bapak dan Ibu sambil mengecek gitu ya keaktifan Bapak dan Ibu di sini sudah siap lagi atau belum gitu ya. Di sini ada Pak Saiful nih. Kalau Pak Saiful aman Pak dari materi yang sudah disampaikan? Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak Saiful? Aman? Jika kita biayanya UKT itu untuk settingnya gimana? Oh, Otomatis kan mereka bayarnya di mm-mm. depan. Oke, oke, baik. Siap. Kang Iqbal, hello, hello, hello. Oke, baik. Nanti kita akan bantu jawab ya, Pak Saiful. Oke, tadi sudah sempat terdengarkah, Kang Iqbal? Kalau UKT-nya Hmm. bayar di depan itu settingannya kayak gimana? Kayak gitu. Oke. Misalkan ada satu kegiatan yang memang perlu berbayar, mungkin seperti itu ya. Tetapi pembayarannya itu harus di awal mungkin ya Pak ya, sebelum perkuliahan. Nah, maka sebetulnya kegiatan akademik ini berada di luar dari biaya perkuliahan atau keuangan yang biasa dibayarkan per semester gitu. Jadi kalau misalkan ini ada biaya yang harus dibayar lebih lagi gitu ya, dan perlu pendaftaran dulu, ya maka kegiatan pendaftarannya ini dibuatnya juga di awal. Kalau memang pembayarannya harus di awal gitu. Tapi yang saya contohkan mungkin lebih banyaknya itu ke kayak KKN. Kalau KKN kan memang di semester ganjil, tapi biasanya setelah semester ganjil selesai gitu ya, ketika Ya, libur misalkan kan gitu ya semester Pak ya. antara lah, di Semester tengah-tengah antara semester. biasanya gitu. Nah, tapi sebetulnya kalaupun mau digunakan di pertengahan perkuliahan atau di awal pun tidak masalah gitu. Agar tertagihnya di awal berarti kalau kegiatan atau pembayaran yang umum itu kan ditagihkan sebelum KRS. Nah, kegiatan akademik ini juga bisa dibuat sebelum KRS. Jadi sebelum mahasiswa atau ketika mahasiswa KRS, sesudah KRS itu mendaftar juga di fitur ini gitu. Jadi nanti akan ada dua tagihannya, satu uang kuliah, satu lagi untuk biaya yang memang harus mendaftar ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Sama ini, Mas Iqbal. Mungkin di Ya, luar tema ya. Gimana? Nggak apa-apa nggih?
Nah, gini, Boleh, di, boleh, silakan. di tempat kami itu ada mahasiswa yang statusnya itu cuti. Akan Oke. tetapi untuk tagihan pembayarannya itu masih terhitung, muncul terhitung. Gimana itu, Nggih, untuk setting konfigurasinya supaya ketika mahasiswa itu cuti tidak ada tagihan untuk melakukan pembayaran. Oke, ini mungkin sedikit gitu ya di luar tema, tapi lebih lanjutnya mungkin nanti kita bisa berdiskusi Pak di grup di WhatsApp ya, eh, Siap, siap. kondisinya. Tetapi kalau misalkan ada yang kondisinya cuti, eh, harusnya tidak tertagih. Kenapa? Karena komponen keuangan yang dibuat itu biasanya disetting untuk yang aktif saja gitu. Nah, kemungkinan ini adalah penagihannya dilakukan sebelum mahasiswanya disetting cuti. Gitu. Jadi untuk setting cuti ini diusahakan dilakukan sebelum keuangan melakukan penagihan. Jadi setting cuti dulu, baru lakukan penagihan. Kalau misalkan sudah terlanjur ditagihkan karena mahasiswanya lambat menginformasikan cutinya, ya mau tidak mau tagihannya harus dihapus kembali. Gitu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Tapi di kondisi-kondisi tertentu nanti kita bisa berdiskusi kembali seperti apa gitu ya kondisi yang dialami oleh kampus. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Yap, sama-sama Pak. Nah, ini juga Bang Anggi ada pertanyaan di kolom chat ya. Untuk share jadwal kegiatan akademik, apakah sudah dijelaskan? Nah, sebetulnya untuk jadwal kegiatan akademik ini, jadwalnya mungkin kita bisa bilang ada dua gitu ya. Satu jadwal untuk pendaftaran. Contoh yang saya contohkan tadi KKN gitu ya. KKN ini pendaftarannya mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, itu tuh akan muncul ketika jadwalnya disetting. Ini mungkin sambil share screen lagi. Coba ulangi lagi. Ya, nah, di menu akademik, kegiatan mahasiswa ketika dibuat waktu dan kuota di sini, dibuat jadwal pendaftaran, maka akan muncul di sini. Jadwal pendaftarannya itu mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, kalau di saya kan contohnya kegiatannya KKN. Nah, tapi kalau periode KKN-nya itu dimulai tanggal berapa sampai berapa, itu tidak bisa dilakukan di kegiatan mahasiswa ini, gitu. Jadi yang muncul jadwal di kegiatan mahasiswa ini hanya jadwal pendaftaran, waktu pendaftarannya saja. Kalau aktivitas ini dilaksanakannya kapan, kampus bisa memanfaatkan fitur komunikasi, berikan pengumuman kepada mahasiswa. Jadi nanti berikan pengumuman bahwa KKN ini akan dilaksanakan dimulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Gitu. Jadi bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena di menu akademik yang muncul itu hanya jadwal pendaftaran yang dibuat tadi di fitur kegiatan mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Di luar itu tidak muncul. Kalau aktivitas KKN-nya kapan atau prakteknya kapan, itu bisa dibuatkan sebagai pengumuman saja. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sebetulnya untuk kegiatan akademik barangkali dari Bapak dan Ibu eh ada yang mau disampaikan terlebih dahulu gitu ya sebelum pindah ke menu seminar dan sertifikasi. Boleh Oke. silahkan kita. Setting batas akhir pembayaran dari Pak Wawang Isbi. Boleh mungkin Kang Iqbal Oke. langsung dijelaskan. Terkait dengan setting batas akhir pembayaran, sebetulnya ini sama seperti eh, kegiatan ini gitu ya, seperti pembayaran perkuliahan. Dibatasinya hanya UTS dan UAS saja kalau memang ada. Tapi kalau misalkan memang tidak ada, nanti bisa disortir oleh kampus di menu ini. Oke, karena di settingan keuangan itu tidak ada tanggal gitu ya di biaya beasiswa, kemudian di komponen kegiatan, KKN. Nah, ini memang tidak ada tanggal, tapi bisa disetting sebagai syarat UTS dan syarat UAS. Kalau ditagihkannya atau pendaftarannya dari awal semester, ini bisa dimanfaatkan. Jadi batasannya ketika UTS atau mungkin ketika UAS misalkan, itu memungkinkan gitu ya.
Nah, tetapi kalau misalkan batas bayar berdasarkan tanggal untuk saat ini memang belum tersedia gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi diharapkan mahasiswa itu bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kegiatan yang disetting di sini. Gitu. Jadi sesuai dengan tanggal yang disetting, tanggal mulai tanggal selesai, ini juga menandakan tanggal batas pembayaran. Dan kampus pun bisa melihat di menu pendaftar, kemudian KKN misalkan gitu ya. Terlihat ini siapa yang belum lunas atau belum memenuhi pembayarannya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau memang di waktu tersebut sudah menjadi batas akhir pembayaran, maka nanti bisa dihapus saja dari kepesertaan sehingga tagihannya pun akan hilang. Gitu. Jadi hanya bisa melihat rekap saja mana yang belum bayar di tanggal-tanggal tertentu yang sudah ditentukan oleh kampus. Kurang lebih seperti itu. Kalau komponen ya, nah terkait dengan komponen kegiatan ini, apakah bisa ditambahkan secara mandiri oleh kampus gitu ya, atau harus melalui kami? Untuk nama-nama komponennya memang harus ditambahkannya oleh tim kami gitu ya, oleh dari tim kami di Siakad. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu yang di kampusnya barangkali mau menambahkan gitu ya, komponen baru, komponen kegiatan. Nah, ini mungkin sedikit juga saya ulas kembali, apa sih bedanya dengan komponen keuangan gitu ya. Di sini kan dikonfigurasi ada dua, keuangan dan kegiatan. Kalau keuangan ini adalah komponen-komponen biaya yang biasa ditagihkan setiap semester tanpa perlu pendaftaran dengan catatan biasanya hanya mahasiswa aktif atau di komponen tertentu untuk yang cuti misalkan gitu ya. Nah, kalau komponen kegiatan ini tuh komponen-komponen yang perlu daftar dulu baru dapat tagihan. Kalau nggak daftar ya nggak dapat tagihan gitu. Jadi ibaratnya kalau komponen keuangan ini adalah komponen wajib gitu ya yang memang sering ditagihkan setiap semester. Tapi kalau komponen kegiatan ini adalah komponen tidak wajib tergantung pilihan mau daftar atau enggak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, memang fitur ini hanya tersedia di Siakat versi reguler. Jadi kalau yang masih menggunakan versi Lite juga tidak masalah gitu ya mengikuti kegiatan ini agar nanti barangkali suatu hari dibutuhkan bisa upgrade ke Siakat reguler gitu. Nah, di komponen kegiatan ini juga sama seperti komponen keuangan ditambahkannya itu harus oleh tim kami karena tidak ada fitur untuk menambah komponen kegiatan gitu. Mungkin sebagai informasi juga kenapa sih tidak boleh gitu ya. Sebelumnya memang sempat gitu ya dibuka oleh kami kepada pengguna agar pengguna bebas menambahkan, tetapi seringkali tidak terkontrol. Misalkan ada ID yang bentrok, ada nama yang sama gitu ya, atau bahkan hal-hal lain yang akhirnya malah membingungkan. Jadi kami memutuskan untuk ditutup saja. Eh, Kalau misalkan perlu ditambahkan, boleh info ke kami, nanti kami bantu untuk tambahkan komponennya. Gitu. Kurang lebih seperti itu terkait dengan komponen. Oke. Ad- Bagaimana kalau ada mata kuliah yang belum lulus, apakah boleh atau tidak mendaftar gitu ya prasyarat akademik? Sebetulnya kalau kegiatan akademik ini tidak bisa dikaitkan dengan prasyarat. Jadi belum ada prasyaratnya gitu. Berbeda dengan skripsi. Kalau di fitur skripsi itu kan ada ya, harus lulus mata kuliah tertentu, harus lulus berapa SKS dan seterusnya. Kalau di kegiatan akademik ini kebetulan belum ada, sehingga Bapak dan Ibu perlu memastikan terlebih dahulu, gitu ya. Atau pendaftaran ini tidak dibuka kepada mahasiswa, tetap dibuat, tetapi menambahkan pesertanya itu berdasarkan mata kuliah yang sudah ditempuh, misalkan. Itu memungkinkan. Tapi kalau misalkan berdasarkan prasyarat akademik seperti prasyarat makul, prasyarat nilai, prasyarat SKS itu saat ini di kegiatan akademik memang belum ada. Itu tujuan utamanya adalah membuka pendaftaran agar mendapatkan tagihan. Tetapi hal ini juga menjadi catatan untuk kami mungkin ya Mbak Anggi, barangkali ke depannya akan ada pengembangan. Ini juga sangat bermanfaat gitu untuk kami tampung dan juga dibuat sebagai masukan. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Ada lagi barangkali sebelum dilanjutkan atau dari Mbak Anggi barangkali ada lagi mau disampaikan? Oke, kalau dari saya mungkin cukup ya Kang Iqbal. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya silahkan kalau misalkan ada yang ditanyakan gitu ya terkait
tema tadi gitu ya. Kalau misalkan udah cukup, nanti kita bisa next ke pertanyaan atau ke sesi materi selanjutnya kayak gitu. Oke, dan untuk masukan-masukan yang ada gitu ya, setiap dari Bapak dan Ibu gitu, pasti akan kami jadikan bahan evaluasi dan mungkin akan jadi gambaran kami juga untuk ke depannya melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan user seperti apa kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut next ke sesi selanjutnya? Terus sambil berjalan mungkin ya. Mm-mm. Atau boleh Boleh, siap. siap. Silahkan Kang Iqbal, boleh mungkin boleh langsung dilanjut dulu aja. Oke. Nah, sudah tampil lagi. Nah, kalau misalkan sudah gitu ya dirasa ini cukup tergambar cara penggunaan, manfaatnya gitu ya. Sebetulnya ini memang bukan fitur utama Bapak Ibu, tetapi ini fitur tambahan yang kami buat barangkali diperlukan oleh Bapak dan Ibu dan juga tujuannya untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di Siakan 4.0 ini gitu ya. Nah, selain itu di portal mahasiswa tadi kan terlihat ya bahwa eh nah ini bahwa ada eh, kegiatan akademik gitu ya. Lalu berikutnya ada seminar, ada juga sertifikasi. Nah, ketika diklik ini belum ada gitu ya, belum ada gambar apapun, belum ada seminar apapun. Kenapa? Karena memang belum sempat ditambahkan gitu oleh admin atau operator di Siakar 4.0-nya. Nah, di mana aksesnya? Kalau Bapak Ibu mungkin biasa mengakses portal yang ini ya, tampilannya seperti ini. Seminar dan sertifikasi ini kalau dicari itu ada di akademik, Bapak Ibu. Di akademik, kemudian seminar, tapi ada tanda panahnya. Tinggal diklik saja, tidak perlu khawatir. Ini bukan direct ke iklan atau mungkin direct ke YouTube atau add-on features gitu ya. Tapi seminar ini ketika diklik akan otomatis terbuka ke tampilan yang terbaru gitu. Jadi ini gambarannya seminar tuh seperti ini. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah langsung akses portal operator baru, kami menyebutnya menunya itu ada di event, kemudian ada di seminar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu yang harus disetting adalah pengaturannya terlebih dahulu gitu. Terkait dengan kategori. Nah, kategori ini tuh kategori seminar Bapak Ibu. Seminar nasional, seminar internasional, atau mungkin Bapak Ibu di kampus punya kategori-kategori lain, itu silahkan ditambah, tinggal klik tambah kategori, nama kategorinya apa. Nah, di sini juga ada berkaitan dengan SKPI, masuk ke dalam jenis kelengkapan SKPI yang mana. Kalau di kampus belum menggunakan SKPI tetapi mau menggunakan seminar, Bapak Ibu silakan cukup setting di sini dulu di pengaturan di akademik, kemudian SKPI. Nah, di SKPI ini ada yang namanya jenis kelengkapan. Silahkan buat dulu saja minimal satu kelengkapan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tambah dulu saja kelengkapannya di sini gitu ya. Misalkan jenis kelengkapannya adalah seminar, maka nanti bisa ditambahkan gitu ya. Di sini jenis kelengkapannya terlebih dahulu. Nah, berikutnya, kalau misalkan sudah nama kategorinya apa, pilih jenis kelengkapannya masuk ke mana gitu ya, kemudian simpan, maka nanti akan muncul seperti ini. Nama kategorinya apa, jenis kelengkapannya apa gitu ya. Kalau misalkan ini sudah dirasa cukup, sudah lengkap, berikutnya ke aturan gitu. Aturan di sini sebetulnya sederhana gitu ya. Mahasiswa ini bisa membatalkan eh, pendaftarannya atau tidak. Kalau sudah daftar bisa dibatalkan tidak gitu ya. Kalau misalkan bisa dibatalkan tinggal aktifkan redaksi notifikasinya apa gitu. Jadi hanya pengaturan mengenai informasi pembatalan saja. Tuh. Kalau misalkan sudah pengaturan di setting, Bapak Ibu selanjutnya akses menu data seminar. Di data seminar ini Bapak Ibu tinggal tambah seminar dulu saja gitu. Nanti setting dulu nama seminarnya apa gitu ya. Misalkan seminar nasional motivasi siswa dengan IPK. Nah, misalkan seperti ini. Di judulnya buat dulu, barangkali di dalam bahasa Inggrisnya silahkan ditambah. Kalau tidak ada cukup dengan bahasa Indonesianya saja disalin. Kategorinya yang tadi kita buat nasional. Nah, ini tingkat. Tingkat itu di mana settingnya? Tingkat itu settingnya di SKPI juga. Jadi selain jenis kelengkapan,
Bapak Ibu bisa setting juga di sini tingkat jenis kelengkapannya setting dulu. Kemudian tingkatnya juga disetting. Tingkat di sini tuh apakah tingkat nasional, fakultas, tingkat universitas, tingkat kampus, dan lain sebagainya. Penamaannya ini sangat dinamis, bebas gitu ya. Silakan tambah dulu saja di sini ID-nya berapa, nama dalam bahasa Indonesianya, kemudian nama dalam bahasa Inggrisnya, selanjutnya klik tombol tambah. Kalau misalkan sudah kembali lagi ke seminar gitu, kita pilih tingkatnya. Kalau misalkan tingkatnya sudah, nama penyelenggaranya siapa? Barangkali ini tuh khusus untuk prodi tertentu. Penyelenggaranya adalah himpunan di prodi tertentu gitu ya. Maka tinggal tambahkan. Nah, seperti ini. Lalu kuotanya berapa pendaftar? 100 maksimal gitu ya. Tapi kita juga masih ada spare karena ini offline ruangan terbatas maksimal itu di 110 maka cadangannya 10. Kalau sudah ada yang mendaftar 100 maka 10 lagi bisa mendaftar gitu. Kemudian di sini poin-poin SKPI sebetulnya boleh diisi nol saja atau tergantung kalau memang sudah menggunakan SKPI dan cukup detail, maka nanti bisa ditambahkan berapa poin untuk SKPI ini gitu. Kemudian eh berikutnya periode. Nah, periode seminar ini tuh kapan? Misalkan di periode sekarang 25-26 ganjil. Mulai pendaftarannya kapan? Nah, mulai pendaftarannya itu misalkan dari kemarin tanggal 1 sampai dengan maksimal tanggal 31. Deskripsi. Nah, ini tuh bisa ditambahkan deskripsi gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Capaian untuk SKPI misalkan apa gitu ya bisa ditambah. Jadi ini tuh seminar ini berkaitan sangat erat dengan SKPI sehingga kalau misalkan seminar mau digunakan beberapa fitur di SKPI seperti tingkat dan jenis kelengkapan itu perlu disetting gitu dan pastinya akan kita bahas juga di expert series lainnya gitu ya. Pasti ada jadwalnya nanti bisa di-share juga ke kampus gitu. Nah, bisa menambahkan poster juga barangkali di sini ada posternya gitu ya. Silahkan ditambahkan di sini. Kalau misalkan sudah, tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini ada biaya. Sebetulnya di sini kami sudah sediakan untuk umum dan alumni, tetapi untuk yang umum ini belum bisa digunakan karena akses pendaftarannya itu baru bisa melalui siakan. Jadi yang memungkinkan itu untuk alumni dan juga untuk mahasiswa. Berapa biayanya untuk alumni, berapa untuk mahasiswa. Gimana caranya alumni mendaftar? Alumni itu bisa mendaftar karena akses ke Siakan itu masih terbuka sebetulnya walaupun alumninya sudah lulus. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa kalau tidak ada alumni untuk mahasiswa saja nonaktifkan. Nah, untuk mahasiswa berapa? Misalkan biayanya itu 200.000. Nah, input di sini 200. Batas pembayaran maksimalnya boleh disetting, tidak disetting pun tidak masalah sebetulnya. Nah, kemudian prodi. Nah, ini misalkan hanya untuk ilmu komunikasi, maka pilih ilmu komunikasi saja. Tapi kalau untuk semua prodi, tinggal pilih semua, nanti otomatis tertambah. Angkatan, barangkali ada batasan, ini khusus angkatan 20 sampai 25 saja, gitu ya. Prasyarat MK, nah tadi kan sempat ditanyakan ya, kalau di akademik ada prasyarat akademik tidak, gitu ya. Prasyarat MK, itu belum ada. Tapi kalau di seminar, ini memungkinkan untuk ada. Jumlah prasyarat MK misalkan satu. Untuk mengikuti seminar ini, mahasiswa harus lulus dulu. Kode mata kuliahnya apa? Nah, tinggal cari di sini. Misalkan harus lulus dulu makul bahasa Indonesia, misalkan. Nah, ini kelompoknya nol karena wajib. Nilai minimumnya adalah D, misalkan. Tambah. Kalau misalkan ada seperti ini, maka nanti mahasiswa itu baru bisa mendaftar kalau sudah lulus mata kuliah Bahasa Indonesia satu ini dengan nilai minimal D. Kalau tidak ada prasyarat, ini tidak perlu disetting, diabaikan saja. Ini juga dibuat kosong. Kemudian berikutnya, nah di sini bisa tambahkan jadwal pertemuannya. Seminarnya ini dilaksanakannya kapan? Misalkan seminar pertemuan. Dilaksanakannya itu hari ini ternyata di jam 1 siang sampai dengan waktunya itu 2 jam sampai 15.00. Seperti ini. Tempatnya di mana? Misalkan ruangan auditorium. Seperti itu. Batas kirim tugas. Nah, barangkali setelah seminar ini ada resume yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa. Gitu ya, barangkali ada resume yang harus dikumpulkan.
oleh mahasiswa dari hasil mengikuti kegiatan seminar ini. Maka silakan setting tanggal pengumpulannya. Misalkan eh, maksimal adalah hari ini jam 5 sore, misalkan atau jam 7 malam. Nah, pembicaranya pun bisa ditambah nanti siapa. Ini tuh sebetulnya agar muncul saja. Pembicara satu Iqbal Rainer. Bisa tambah pembicara juga dan seterusnya. Kalau sudah, klik tombol tambah. Berikutnya lagi, nah di sini bisa dipublish atau tidak. Kalau dipublish maka nanti otomatis akan langsung muncul di mahasiswa. Kalau misalkan tidak dipublish ya tidak akan muncul. Termasuk juga dengan nilai gitu ya, nilai dari resume. Kalau tidak ada resume ini tidak perlu dipublish, tapi kalau ada resume ini boleh dipublish gitu. Nah ini tanda tangan itu untuk apa sih sebetulnya? Nah saya gambarkan dulu sertifikat. Tadi di awal saya sampaikan bahwa sertifikat ini akan bisa diunduh secara mandiri oleh mahasiswa secara langsung. Nah, tapi kan namanya beda-beda gitu ya. Setiap pendaftar itu namanya beda-beda. Beda-beda. Yang menandatangani pun beda-beda. Sebetulnya kalau soal penandatangan sih bisa langsung di sertifikatnya diedit sudah ada tanda tangannya gitu ya. Cukup ganti namanya saja. Tapi barangkali tanda tangannya mau ditambah di sini. Misalkan namanya siapa? Eh, nah, misalkan seperti ini. Jabatannya adalah rektor misalkan. Nah, ini bisa diunggah foto tanda tangannya. Itu bisa diunggah foto tanda tangannya di sini. Kalau misalkan sudah, nah tinggal tambahkan di sini. Yang pertama menambahkan apa? Mau menambahkan nama, font size-nya misalkan 20. Jenis fontnya apa? Nah, misalkan ini. Di, oke. Nah, tinggal di input di sini. Gitu. Nanti bisa ini bisa di bold, underline gitu ya. Atau yang lainnya warnanya diubah misalkan memungkinkan juga. Gitu. Kemudian posisinya center, mau diperbesar, diperlebar boleh disesuaikan. Oh, ini 20 terlalu kecil, kita hapus dulu. Kita buat misalkan 100 gitu ya. Nah, seperti ini kan ini cukup besar. Ini nanti bisa ditentukan. Ini harus diperpanjang dulu. Kenapa? Barangkali namanya panjang. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pastikan posisinya di tengah. Kalau misalkan sudah seperti ini sudah selesai. Nah, misalkan di bawahnya harus ada NIM. Nah, tinggal ganti ini menjadi NIM. Gitu ya. NIM ukurannya lebih kecil, misalkan 50. Nah, 100. Nah, gitu. Oke, berikutnya NIM. Nah, ini NIM juga bisa disesuaikan. Barangkali diperlukan ini sampel saja gitu ya. Nah, nanti bisa ditentukan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Di sini banyak pilihan sebetulnya bisa teks, bisa tanggal, nama penanda tangan gitu ya. Nah, tanda tangan kan tadi sudah ada ya di sini tanda tangan satu. Kita bisa tambahkan juga di sini ganti dulu ke nama penanda tangannya, input misalkan di sini paling bawah. Nah, nama penanda tangan ini nanti akan diambil dari sini, dari bagian atas. Jabatannya apa bisa dipilih juga di sini. Nah, lalu misalkan gambar tanda tangannya. Nah, ini ada gambarnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada nama, NIM, jabatan, dan nama penatangan gitu. Dan juga di sini ada lain-lain, bisa tanggal, bisa lainnya. Kalau misalkan sudah, nanti bisa disimpan. Gitu ya. Kalau misalkan seminar ini sudah berhasil disimpan, maka otomatis akan muncul di portal mahasiswa. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kita tunggu dulu, ini masih loading.
Ini biasanya terjadi karena koneksi internet. Kebetulan di sini lagi kurang bagus. Nah, ini sudah muncul di portal mahasiswa gitu ya. Bahwa ada seminar nasional yang tadi sudah kita buat, motivasi menjadi mahasiswa dengan IPK Kumlot, bayarnya 200.000, pendaftarannya dari 1 Desember sampai dengan tanggal 31, gitu ya. Kita bisa klik lihat, ketika diklik lihat, di sini ada deskripsi yang tadi dibuat, gitu ya, bergabung agar menjadi mahasiswa dengan IPK Kumlot. Jadi deskripsi ini tuh silakan dibuat semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan. Nah, kuotanya juga terlihat ya bahwa ada 100 ditambah 10, jadi ada 110 pendaftar yang berkesempatan untuk mengikuti seminar ini. Lalu di jadwal dan pembicara juga akan terlihat bahwa seminar ini di ruang auditorium gitu ya pada Kamis jam 13 sampai 15.05 gitu. Kurang lebih seperti itu. Tinggal klik daftar sekarang. Nah, Anda sudah terdaftar dan pasti akan ada biaya 200.000 di biaya kuliah. Gitu. 2526 ganjil. Mana? Nah, 2526 ganjil di sini semester 9-nya terlihat bahwa ada seminar nasional yang harus dibayar itu sebesar 200.000 gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ketika di kegiatan seminar ini nanti mahasiswa sudah mendaftar, nah Anda sudah terdaftar gitu ya. Nah, maka nanti bisa ada muncul gitu nominal biayanya. Selanjutnya apa? Tinggal menunggu kegiatannya saja. Kalau kegiatannya sudah dilaksanakan, ini bisa back dulu ke menu seminar. Nah, di ujung kanan atas ada daftar transaksi seminar. Ketika diklik, nanti itu akan terlihat sudah pernah daftar apa saja. Nah, ini kan yang akan kita laksanakan ya, Seminar Nasional Motivasi Menjadi Mahasiswa dengan IPK Kumlot gitu ya. Ini ada keterangannya belum bayar gitu. Nanti kalau sudah bayar ada keterangannya juga sudah bayar. Kemudian kalau mau melihat jadwal tinggal klik di sini, nanti akan muncul jadwalnya kapan, ini hadir atau tidak. Nah, cara mempresensikannya itu bagaimana? Itu dipresensikan oleh operator di menu ini. Nah, di sini di data seminar nanti akan terlihat tinggal diklik saja di sini di pertemuan kehadiran. Nah, ini ada atas nama Ahmad sudah mendaftar gitu ya. Nanti itu tim operator harus mengupdate gitu kehadirannya menjadi hadir. Tapi kehadiran ini bisa dilakukan atau diupdate jika sudah lunas, jika sudah bayar gitu. Termasuk juga untuk menilai resume. Bagaimana untuk melihat bayar? Di data seminar ini sebetulnya akan terlihat nih di sini. Jadi tombol tuh ada dua, satu pertemuan, satu pendaftaran. Ketika diklik pendaftar ini, nanti akan terlihat, oh ini belum bayar, jumlah bayarnya masih nol. Oh ternyata atas nama Ahmad Budi Santoso ini mendapatkan potongan biaya, misalkan. Mendapatkan potongan biaya yang seharusnya 200.000 itu menjadi gratis karena dapat potongan. Gitu. Misalkan dipotong 100%. Keterangannya apa? Potongan karena rajin misalkan. Simpan potongan, maka otomatis atas nama Ahmad Budi Santoso ini akan lunas keterangannya. Gitu. Di portal mahasiswanya pun nanti akan terlihat dari belum bayar, ketika kita refresh, akan terlihat menjadi sudah lunas. Gitu. Ini 0/1 adalah jadwalnya hanya ada satu dan belum dilaksanakan. Karena kan berdasarkan jadwal itu harusnya nanti ya di jam 1 siang. Gitu. Nah, ini resume juga sama gitu ya. Hadirnya berapa pertemuan nanti ada yang harus dikumpulkan. Gitu. Ini strip per satu karena belum ada resume yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Gitu. Nanti mahasiswa baru bisa unduh sertifikat di sini kalau sudah mengupload resume. Jadi tugas dari operator adalah satu, membuat jadwal pendaftaran di sini.
Yang kedua, memastikan sudah pada bayar. Kalau ada potongan tinggal diklik pendaftar ini, kemudian tambahkan potongannya. Jadi tidak harus menunggu keuangan. Oleh tim akademik pun memungkinkan. Atau karena biasanya sifatnya eksternal gitu ya, maka nanti bisa ditambahkan di sini. Gitu. Kemudian kalau sudah nih seminar berjalan, anggap saja bukan jam 1 siang, tapi sekarang gitu ya sudah berjalan. Nanti misalkan ketika masuk itu kan suka ada registrasi dulu. Ketika registrasi nanti dilihat namanya siapa. Oh, namanya Ahmad. Cari dulu di sini gitu ya. Atas nama Ahmad, kemudian ini oh ternyata Ahmad ini hadir. Tinggal klik hadir, eh, simpan perubahan gitu. Maka nanti akan otomatis tercatat hadir. Bisa dilihat juga di rekap kehadirannya gitu ya. Barangkali diperlukan. Ini kebetulan belum bisa digunakan. Nah, nanti terlihat gitu ya di sini ada bahwa atas nama Ahmad sudah disetting hadir. Kalau sudah hadir semua, seminar berjalan, tinggal menunggu resume. Kalau misalkan resumenya ini waktu pengumpulannya itu disetting maksimal jam 19.00 gitu ya. eh Nanti apakah sudah mengumpulkan atau belum gitu ya. Oh, ternyata belum. Nah, maka masuk dulu ke portal mahasiswa. Mahasiswa misalkan mengumpulkan. Nah, mahasiswa mengumpulkan, tinggal upload resume dulu. Kalau sudah upload resume, tambahkan berkasnya di sini. Gitu, misalkan besar seperti ini. Nah, mahasiswa sudah berhasil mengunggah resume seminarnya. Nanti dari tim seminarnya sendiri bisa cek di sini di menu resume. Ulangi lagi di mana menunya di data seminar, kemudian ada pertemuan. Nah, kalau pembayaran itu di peserta, tapi kalau misalkan resume itu di pertemuan, ini ada angka 1, tinggal klik, kemudian akses menu resume. Nah, terlihat di sini ada resumenya sudah diunggah gitu ya, bisa di-download juga gitu. Kemudian kalau sudah nanti diberikan informasi diterima atau ditolak resumenya. Oh, diterima nih karena sudah sesuai, tinggal klik terima. Kemudian diverifikasi gitu ya. Nilainya berapa? Nilainya 98 misalkan. Simpan perubahan. Kalau misalkan sudah, kita kembali lagi ke portal mahasiswa. Ketika di-refresh, nanti mereka akan melihat bahwa ini sudah diterima gitu. Sudah diterima dan juga nanti dinyatakan lulus gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sudah lulus, nanti bisa klik lulus ini dan bisa unduh sertifikat. Nah, contohnya seperti ini. Sertifikatnya bisa diunduh oleh mahasiswa dan nanti dapatnya file PDF. Ini sertifikatnya atas nama Ahmad Budi gitu ya. Di sini kenapa terpotong ya? Karena kotaknya terpotong, ini NIM-nya, ini penanda tangan dan seterusnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk seminar gitu ya. Jadi fiturnya memang sudah cukup lengkap. Apakah ini digunakannya untuk seminar saja, seminar, webinar, dan lain-lain? Sebetulnya tidak gitu ya. Kegiatan akademik yang tadi pun barangkali mau ditambahkannya di sini, di seminar, itu juga memungkinkan. Jadi bisa dimanfaatkan sebetulnya sesuai dengan kebutuhan kampus. Kondisinya yang dibutuhkan seperti apa, dan fitur mana yang akan dimanfaatkan. Gitu. Jadi sesudah mendaftar di sini, mahasiswa tuh harus lihat dulu daftar transaksi di sini gitu ya. Apakah ada presensi yang harus yang sudah terisi atau belum. Kemudian eh barangkali lebih dari 1 kali gitu ya webinarnya series gitu ya. Nah, di sini juga bisa ditentukan, bisa upload resume juga. Kemudian bisa unduh sertifikat kalau sudah dinyatakan lulus. Gitu. Bisa unduh di sini. Nanti ada poinnya juga. Kenapa poinnya 0? Karena tadi kita settingnya memang 0. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk seminar. Barangkali adakah yang perlu didiskusikan kembali terkait dengan fitur seminar ini? Silahkan. Gitu.
Silakan Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita tutup agenda expert series di hari ini, jikalau ada yang ingin ditanyakan atau boleh langsung open mic ya mengenai fitur seminar, boleh banget kita diskusi. Karena kan sebetulnya kita bisa ya diskusi di WhatsApp grup, Kang Iqbal, tapi di agenda expert series ini kita berkesempatan langsung gitu ya untuk diskusi secara langsung. Jadi silakan Bapak dan Ibu, jikalau memang ada yang ditanyakan boleh langsung aja open mic. Kalau boleh tahu Bapak dan Ibu apakah sudah pernah menggunakan fitur seminar ini atau belum nih kebanyakan? Boleh bantu jawab di kolom chat live Zoom-nya mungkin Bapak dan Ibu ya sambil kita menunggu Bapak dan Ibu lainnya untuk bisa mungkin bertanya gitu ya. Karena biasanya Kang Iqbal ada pertanyaan tuh kalau kita sambil praktek gitu ya. Ketika Ya. praktek nih ada kendala oh iya ini gitu baru keinget itu ada yang ditanyain biasanya. Oke, dari Bu Yani belum belum. Oh, kebanyakan belum ya. Oke, dari Pak Samudra dari STT Raden Wijaya terkait fitur seminar, apakah ada list fitur yang sudah ada dan penambahan fitur seminar ke depannya? List fitur istilah dan penambahan. Oke. Nah, terkait dengan mungkin sebetulnya ini bisa dijawab juga nanti dengan tim marketing gitu ya. Kalau fitur seminar ini memang sudah ada, tetapi baru di versi reguler saja. Sebetulnya seminar ini juga ada satu lagi setelah ini nanti akan saya jelaskan yaitu sertifikasi gitu ya. Nah, fitur seminar dan sertifikasi ini sebetulnya memang sudah ada di sistem gitu ya. Tetapi kalau misalkan masih menggunakan versi lite itu belum bisa digunakan gitu. Dan apakah ada list fitur eh atau penambahan fitur ke depannya itu mungkin menjadi roadmap kami gitu ya. Nanti mungkin dari tim terkait akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu. Tapi untuk seminar dan sertifikasi ini sebetulnya sudah ada, tetapi bisa dimanfaatkan itu untuk pengguna siapkan versi reguler saja. Jadi barangkali Bapak Ibu nih yang masih penggunaan versi lite sudah membutuhkan fitur seminar ini boleh gitu ya nanti langsung upgrade ke versi reguler gitu. Nanti bisa komunikasi dengan Mbak Anggika atau mungkin dengan tim marketing lain yang sudah biasa berkomunikasi dengan Bapak Ibu gitu. Atau mungkin di grup WhatsApp pun boleh ke saya gitu disampaikan bahwa mau upgrade ke versi reguler nanti saya bantu teruskan ke tim-tim terkait gitu. Di sini juga sudah ada di STT Mandala ya sudah coba-coba tapi belum pada kegiatan seminarial. Semoga nanti ada kesempatan gitu ya ada kegiatan seminar yang real gitu untuk mahasiswa oleh kampus dibuat jadi bisa sambil dicoba fiturnya. Kalau misalkan biasanya kirim sertifikat itu kan harus pakai fitur add-on dulu di Google gitu ya agar bisa kirim email eh, sertifikatnya secara massal. Nah, kalau sekarang di sistem ini gitu ya di Siakat 4.0 sertifikatnya bisa diunduh dan bisa disyaratkan harus mengunggah resume dulu misalkan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalkan nggak ada Mbak Anggi eh, mungkin boleh satu fitur lagi nih terakhir ya untuk sertifikasi. Terima kasih. Ya, siap. Sebetulnya Siap. untuk sertifikasi ini kurang lebih sama, hanya bedanya di sertifikasi ini ada jadwal ujiannya. Barangkali nanti perlu kapan sih ujiannya gitu dan seterusnya, maka nanti akan eh, muncul gitu jadwalnya. Ntar kita coba share. Ya. Nah, sudah muncul. Masih di menu kegiatan, tadi ada akademik, seminar, dan satu lagi sertifikasi. Di sertifikasi ini juga sama, nanti munculnya kurang lebih seperti ini, bisa mendaftar juga, ada deskripsi juga gitu ya, bahkan ada seminar atau sertifikasi lain yang muncul gitu ya. Jadwal dan pembicaranya kapan, jadwal ujiannya kapan, jadwal pertemuannya kapan, kemudian ada daftar transaksinya juga sudah lulus dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita coba buat dari portal operator masih sama, masih di event tapi di sini di bawahnya ada sertifikasi. Kita ke pengaturan dulu ini juga sama kategorinya apa gitu ya. Kategorinya apa dan apakah bisa dibatalkan atau tidak sertifikasi ini gitu. Nanti bisa disetting juga ini berkaitan juga dengan SKPI untuk jenis kelengkapannya barangkali diperlukan gitu ya. Kalau misalkan sudah baru ke data sertifikasi. Tinggal tambah saja sertifikasinya seperti apa, misalkan eh, tes kemampuan dasar bahasa Inggris. Nah, misalkan seperti ini, kategorinya ini tuh termasuk ke dalam tes TOEFL, misalkan tingkatnya tingkat fakultas, nama penyelenggaranya adalah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalkan. Kuotanya berapa? Sama ini juga 100 misalkan gitu ya. Poinnya berapa? Periodenya kapan? 25 26 ganjil. Ini sama persis seperti membuat aktivitas seminar yang tadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini template sertifikatnya. Ini tuh template nomor sertifikat sebetulnya. Misalkan 2025 slash 005 atau 12 slash FEB slash misalkan kayak gitu. Kemudian digit sertifikatnya nomornya berapa? 3 misalkan. Deskripsinya mendaftar untuk mengetahui kemampuan dasar bahasa Inggris. Capaiannya apa? Ini boleh diisi. Kalau sudah, oh ya posternya jangan lupa gitu ya, diisi juga. Nah, ini tinggal tambahkan poster. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, ini bisa ditentukan juga biayanya. Ini hanya 100.000, misalkan batas maksimum, prodinya prodi apa saja, prasyarat, dan lain. Ini sama persis seperti sertifikasi, seperti seminar, dan di sini tambahkan jadwal. Nah, di sini eh, ada ditentukan juga jadwal tes. Jadwal tesnya itu di tanggal berapa, jam berapa, kemudian jadwal ujiannya gitu ya. Nah, ini tempatnya di mana, Zoom meeting misalkan. Nah, nanti batas kirim resumenya itu kapan dan maksimal itu di jam berapa. Nah, apakah ada pembicara atau tidak? Kemudian kalau ada boleh, kalau tidak ada diabaikan. Kemudian klik tambah. Kemudian next lagi. Nah, ini bisa drive, bisa live juga. Kalau misalkan ini di switch draft berarti ini nanti tidak eh muncul gitu ya, tidak muncul di mahasiswa untuk pendaftaran ini, tapi kita buat live. Nah, ini juga kurang lebih sama sertifikatnya, boleh nanti diinputkan gitu. Nama. Nah, ini ada nomor sertifikat, itu diambil dari yang tadi. Kita bisa coba contoh seperti ini dulu saja, kemudian disimpan. Sambil menunggu, kita coba tunggunya di portal mahasiswa. Kita Maaf, Kang Iqbal, suaranya masih di mute. oh, dari tadi masih di mute ya kayaknya. Enggak sih, tadi sedikit, mungkin semenit lah. Oke, siap. Silakan bisa Oke, dilanjut. diulangi lagi kalau gitu ya. Nah, sebetulnya balik lagi bahwa sertifikasi ini sama persis seperti dengan seminar. Yang pertama harus ditentukan adalah pengaturannya dulu gitu ya. Jenis atau kategorinya tuh apa dulu gitu ya yang harus disetting. Silakan nanti disetting dulu di kategori, aturannya juga sama. Kalau sudah baru masuk ke data sertifikasi. Di data sertifikasi ini nanti tambah dulu gitu. Ditambah dulu nanti sebetulnya yang ditambahkan itu apa saja sama persis seperti di seminar. Ada namanya apa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, jenis kategori, tingkat, dan lain-lain silakan dilengkapi termasuk poster gitu ya. Tentunya agar lebih menarik untuk pendaftar gitu. Nanti ada biayanya juga berapa, untuk prodi apa saja. Kemudian nanti ada prasyarat makul atau tidak. Kemudian ada jadwal di sini gitu ya, kapan ujiannya. Dan di sini ada sertifikatnya juga. Jadi itu sama persis seperti seminar. Kalau misalkan sudah, nanti tinggal klik simpan. Kalau sudah disimpan, nanti akan muncul di sini sesuai dengan periodenya. Gitu. Tadi kan yang saya buat adalah tes kemampuan dasar bahasa Inggris misalkan. Pertemuannya ada satu, ketika diklik belum ada yang mendaftar. Kenapa? Ya karena memang belum ada gitu. Terlihat pendaftarnya di sini. Nah, sekarang kita ke mahasiswa. Di mahasiswa itu ada nih sertifikasi. Sertifikasi ini tes kemampuan dasar bahasa Inggris. Kita klik lihat dulu. Sebetulnya di sebelah kanan ada nih informasi sertifikasinya gitu ya. Ada sertifikasi apa saja sih selain ini, mau ikut yang mana ya? Bisa dibandingkan di sini terlihat.
Tapi untuk yang ini juga sama, ada judulnya, jenisnya apa, biayanya berapa, kuotanya berapa, deskripsinya, jadwal dan pembicaranya gitu ya. Kalau misalkan sudah klik daftar sekarang, oh jadwal ujiannya belum ada nih, pengen tahu dulu lah, gak mau daftar dulu, misalkan gitu. Maka sebetulnya operator harus setting dulu di sini di pertemuan ke jadwal ujian. Nah, lihat jadwal, tambah dulu jadwalnya. Ujian pelaksanaan misalkan gitu ya. Hari ini ternyata. Nah, tempatnya Zoom meeting. Nah, sudah ditambah, ini sudah ada jadwal. Berikutnya kita kembali lagi ke mahasiswa. Kita coba refresh ulang. Nah, jadwalnya akan muncul bahwa eh, pertemuannya di tanggal berapa, jam berapa, ujiannya di jam berapa. Ini bisa disamakan saja sebetulnya. Jadi, kalau misalkan pertemuannya itu online, nanti boleh langsung link Zoom-nya yang diinput di sini. Tapi kalau offline, nanti ruangannya di mana, jadwal pertemuan dan jadwal ujiannya dibuat sama. Atau jadwal pertemuannya dimulai jam 11.30, tapi nanti ujiannya dimulai jam 12.00, misalkan seperti itu. Memungkinkan juga dibuat seperti itu untuk ujiannya. Jadi nanti pendaftar itu mahasiswa bisa tahu mereka kapan harus datang dan kapan untuk mengikuti ujian gitu. Kalau sudah nanti mereka tinggal klik daftar saja. Kalau sudah daftar nanti akan terlihat di sini di menu kegiatan sertifikasi di ujung kanan atas ada daftar. Nah, ini ada 100.000, masih ada keterangan belum bayar tapi masih bisa dibatalkan kalau memang mau dibatalkan gitu. Kalau misalkan tidak, nanti tinggal lihat jadwal pembicaranya saja. Akan muncul juga di sini keterangannya kapan gitu ya, jadwal tes tulisnya, ujian dan lain sebagainya. Bisa upload tugasnya juga kalau memang ada tugas gitu. Kalau misalkan sudah nih, tinggal menunggu pembayaran. Nanti akan terlihat di sini di kehadiran. Sebelum ke kehadiran, biar bayar dulu ke data sertifikasi. Ini karena contoh saya buat diskon saja. Di pendaftaran nanti akan terlihat di sini bahwa ini dapat potongan 100% misalkan. Keterangannya gratis misalkan gitu. Simpan potongan. Kalau misalkan tidak ada biaya gimana ya ketika membuat data sertifikasinya tinggal ketika menambah gitu ya. Atau ini kita coba edit. Nah, di sini tuh kan ada biaya. Bentar, update. Nah, di sini tuh kan ada biaya. Nah, ini diisi nol saja kalau memang gratis gitu. Tapi karena memang ini kita sebagai sampel berbayar, maka kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan ada yang sudah bayar, nanti tinggal bayar saja. Kalau sudah bayar, barulah nanti eh, bisa dipresensikan gitu ya di pertemuan ini. Yang pertama kehadirannya dulu. Oh, ini sudah lunas dan sudah hadir, tinggal simpan. Kalau misalkan sudah, berikutnya di sini ada tugas mengumpulkan belum gitu ya, mengikuti ujian atau tidak gitu ya. Nah, ini dipilih jadwal ujiannya, tinggal menunggu hadir atau tidak gitu. Nanti mahasiswanya juga bisa lihat di portalnya secara mandiri di sertifikasi. Nah, ini semua ya, ini sudah hadir. Ada dua jadwal gitu. Yang pertama di pertemuannya hadir, oh di ujiannya juga hadir. Maka tinggal ubah saja di sini. Di jadwal ujiannya sudah hadir, simpan. Nah, tinggal mengumpulkan tugasnya. Gitu. Sekarang kita kembali lagi ke mahasiswa. Tinggal melakukan pengumpulan tugas. Tinggal upload tugas di sini. Diunggah tugasnya. Kapan memberikan tugasnya? Nah, memberikan tugasnya itu pada saat pertemuan. Gitu. Jadi pastikan mahasiswanya itu diberikan tugas dan mereka arahkan untuk unggah di sini. Kalau misalkan sudah, kita coba refresh kembali. Kalau sudah di refresh, kita lihat juga di sini di menu tugas. Di menu tugas ini ternyata tugasnya sudah sesuai, diterima dan nilainya 100 misalkan. Simpan. Nanti bisa terlihat di sini nilainya. Statusnya dinyatakan lulus gitu ya berdasarkan tugas dan ujian. Kemudian dipublish.
Nah, ini simpan dulu. Nah, sertifikatnya barangkali mau diunggah di sini boleh gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti di portal mahasiswanya sendiri akan ada keterangannya bahwa sudah dinyatakan lulus. Gitu. Di sini dinyatakan lulus, sertifikatnya bisa diunduh. Kita coba dulu. Nah, sertifikat ini ada dua, ada sertifikat, ada yang eksternal. Kalau yang sertifikat ini tuh nanti yang muncul adalah sertifikat yang tadi disetting di ketika membuat kegiatan seminar. Makanya di sini kan ada nomornya gitu ya, ada dan seterusnya. Tapi kalau misal eksternal, ini yang tadi diunggah, kemudian nanti bisa diunduh. Barangkali, apakah terputus suara saya, Bang Gi? Aman, Kang Iqbal sampai Aman. saat ini aman. Aman. Ya. Ya, oke. Kalau gitu. Nah, jadi sertifikat itu bisa menggunakan dua pilihan gitu ya. Menggunakan yang digunakan pada saat membuat kegiatan dan satu lagi yang eksternal. Kalau yang eksternal itu ketika tadi dinyatakan lulus, diterima dan diunggah sertifikatnya. Gitu. Tapi kalau saran saya sih cukup menggunakan yang tadi saja. Kenapa? Kalau eksternal kan harus unggah. Walaupun bisa massal di sini ya bisa diimpor, tapi eh, akan perlu waktu untuk edit sertifikatnya dan lain sebagainya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Termasuk nilai pun sebetulnya bisa diimport. Tinggal import nilai, kemudian unduh templatenya dulu, kemudian unggah. Gitu. Kalau sudah jangan lupa simpan perubahan dan proses sertifikasi sudah selesai. Nanti tinggal di unduh masing-masing oleh mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Jadi di seminar sertifikasi ini satu untuk daftar, untuk bayar, untuk unggah tugasnya, untuk informasi ujiannya kapan. Kalau misalkan gimana cara ngasih infonya itu di luar sistem, gimana cara ujiannya, ujiannya belum bisa CBT di seminar sertifikasi ini, jadi harus disiapkan di luar sistem. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu fitur akademik seminar sertifikasi gitu ya. Ini memang hanya sebentar kita bertemunya gitu ya 1 jam lebih, hampir 2 jam tapi semoga ini bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan gitu ya. Saya, Baik, Pak Mas oke, Iqbal, siap. Silakan Pak Saiful. Udah gemes ini. nih kayaknya mau Nah, tanya, silakan. biasanya kan kalau di TOEFL, TOEFL itu kan di sertifikatnya muncul nilai. Apakah di sini bisa dimunculkan untuk nilainya itu? Oke, sebentar saya tadi agak lupa di yang otomatis bentar. Nilai. Oke, kebetulan untuk yang sertifikat otomatis itu belum memungkinkan memunculkan nilai. Tapi kampus bisa memanfaatkan fitur sertifikat eksternal gitu. Sertifikat eksternal ini kan tadi diunggahnya sesudah gitu ya. Nah, kan ini kalau yang sertifikat yang otomatis itu kebetulan belum ada field nilai gitu. Tapi barangkali nilai itu munculnya di bagian belakang. Nah, untuk yang bagian belakangnya itu bisa memanfaatkan fitur sertifikat eksternal di sini. Dinilai, nah kemudian desain sertifikat eksternalnya nanti diunggah di sini. Gitu. Jadi nanti mahasiswa mendapatkan sertifikatnya itu eh, ketika unduh di sini. Mana tadi ya? Nah, ini di eksternal gitu. Paling seperti itu, Pak. Jadi, kalau secara otomatis dari sistem itu tidak belum memungkinkan. Tapi kalau misalkan mau mengunggah file sertifikat yang ada nilainya, misalkan yang otomatis berisi nama dan penanda tangan dan lain sebagainya, tapi yang di belakangnya adalah nilai, itu maka bisa menggunakan sertifikat eksternal gitu. Atau yang digunakannya adalah yang sertifikat yang eksternal saja, misalkan itu juga memungkinkan. Seperti itu kurang lebih Pak gambaran fiturnya. Ada lagi barangkali Pak Syaiful. 。 <clears throat> 'Oke. 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 'Oke.
Masih rasanya Mas Iqbal. Ya, siap sama-sama Pak. Nah, dari Bapak Ibu lain mungkin silakan boleh kalau misalkan mau on mic boleh ya Mbak Anggi kalau mau Boleh. di kolom chat juga silahkan. Ini masih terlihat sebetulnya masih semangat ya, masih antusias untuk mengikuti Expert Series walaupun hawa-hawanya tuh sudah hawa-hawa berlibur gitu ya. Betul. Cuman 1 hari di tanggal 1 aja, tapi ini sudah menuju akhir tahun. Semoga tetap semangat karena kalau di kampus sepertinya menuju akhir tahun ini juga akan menuju ke UAS gitu ya, ke pelaporan dan lain-lain pasti masih cukup sibuk juga gitu ya. Tapi barangkali ini seminar sertifikasi ini mungkin ada rencana nih tahun depan, semester depan atau mungkin di waktu dekat ini akan digunakan gitu ya. Disilakan gitu. Ada presensi Mbak Anggi untuk Oke, siap-siap. Nanti akan di-share oleh tim ya untuk presensinya. Sebentar. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya gitu ya, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup gitu ya mengenai tema expert series di hari ini karena apa ya, materi-materi atau mungkin fitur-fitur yang ada di si akad ini cukup banyak gitu ya. Seperti yang tadi sudah Mas Iqbal sampaikan di awal, mungkin untuk fitur-fiturnya bisa dioptimalkan terlebih dahulu yang memang sedang dibutuhkan oleh kampus gitu ya, oleh Bapak dan Ibu. Jikalau memang dari sertifikasi dan seminar ini nantinya ke depannya akan bisa dioptimalkan langsung di satu sistem yang ada gitu ya dari si akad, boleh banget gitu. Nanti kalau misalkan secara teknisnya mau dicoba nanti boleh langsung aja share di WhatsApp grup ya, misalkan dari Unip gitu mau pakai fitur seminar skripsinya ya, seminar sertifikasi? sertifikasinya gitu ya, boleh nanti langsung share aja di WhatsApp grup gitu Kang Iqbal atau ke siapa gitu ya, pasti nanti akan direspon oleh tim technical support untuk bisa bantu secara teknisnya seperti apa panduannya. Seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai tema expert series, boleh banget ya kalau misalkan mau open mic biar kita diskusinya lebih enak, boleh banget langsung aja bisa open mic. Kalau misalkan sudah cukup, nggak apa-apa kita cukupkan gitu ya sampai sini gitu karena nanti kita akan berjumpa lagi gitu ya di tahun depan gitu ya dengan mungkin insight dan materi yang insya Allah membantu ibu bapak dalam mengoptimalkan sistem si akad ini. Baik, apakah sudah cukup bapak dan ibu? Boleh bantu jawab di kolom chat. Jikalau sudah cukup akan saya tutup gitu ya untuk acara expert series Cukup Bu. di hari ini. Oke, dari Pak Arbina cukup. Oke, absen. Absen boleh ya nanti di-share oleh tim kami. Karena mungkin udah mau jam makan siang juga ya, Kang Iqbal udah mulai kerubuk-kerubuk-kerubuk gitu perutnya karena kita juga sama nih ya, Bapak dan Ya, Ibu udah mulai kerubuk-kerubuk gitu ya jangan perutnya. lupa diisi Oke. absennya juga ya. Ya betul, Bapak dan Hmm. Ibu boleh diisi terlebih dahulu ya form absensinya karena nanti rekaman, file materi dan juga sertifikatnya akan kami share di email ya biasanya oleh marketing kami. Jadi boleh bantu diisi dulu untuk presensinya agar nanti terkirim gitu ya dari tiga tadi materi, rekaman dan juga sertifikat expert series di hari ini. Baik Bapak dan Ibu, jikalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih banyak untuk sesi sharing hari ini ya di acara Expert Series hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak juga untuk Kang Iqbal gitu ya yang sudah mengisi sesi sharing hari ini dari saya sebagai tim dari Mata Air Suteki mengharapkan Bapak dan Ibu tetap bisa mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di si akad. Jikalau ada kendala dan lain sebagainya, usulan dan lain sebagainya, kami sangat terbuka sekali untuk usulan tersebut dan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu itu sangat penting bagi kami. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya bahwa nanti akan ada assessment juga untuk pengguna si akad gitu ya, untuk kami bisa mengukur gitu ya dari pemahaman Bapak dan Ibu mengenai penggunaan sistem si akad seperti apa. Selain itu juga nanti ke depannya dari Materi Suteki akan ada gathering klien gitu ya. Jadi nanti kita bisa bertemu secara offline, kita sharing bareng sesama pengguna si akad dan sesama perguruan tinggi lainnya gitu ya, supaya kita sama-sama mendapatkan insight ke depannya akan ada acara-acara seru gitu ya dari Materi Suteki. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa
mengikuti gitu. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan disampaikan juga oleh saya dan juga tim di WhatsApp grup koordinasi. Terima kasih banyak Kang Iqbal untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu di hari ini. Semoga saya selalu seluruh kegiatannya dilancarkan. Mohon maaf bila dari saya dan tim ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Iqbal warahmatullahi dan Bu wabarakatuh. Anggi. Terima Ih, kasih. terima kasih Bapak Ibu. Wal- Mari.